Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Administrasi pertanahan topik ke-6 dari 50 topik. Konsep manajemen pertanahan, bagian 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian menurut Sarwoto adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi ini mencakup proses untuk menentukan tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan pada tingkat mana keputusan harus diambil. Dengan perumusan tersebut jelaslah bahwa pengorganisasian merupakan langkah ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Jadi suatu hal yang logis bahwa pengorganisasian merupakan fungsi organik kedua dari manajemen. Penggerakan, pelaksanaan. Fungsi manajemen lainnya adalah fungsi penggerakan atau sering pula diartikan sebagai fungsi pelaksanaan. Gr. Terry yang dikutip M. Manulang dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen memberikan definisi penggerakan sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok mau berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Menurut pengertian tersebut, penggerakan atau pelaksanaan merupakan realisasi dari perencanaan yang telah dibuat dan semua anggota kelompok diterjunkan sebagai pihak yang bertugas melakukan sesuatu yang telah direncanakan. Fungsi tersebut meliputi kegiatan memotivasi bawahan, mengarahkan, menyeleksi saluran komunikasi yang paling efektif dan menyelesaikan konflik, pertentangan di antara anggota-anggota. Pengawasan, pengendalian. Sondang P. Siagian mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka pengawasan merupakan tindakan untuk mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana, dan mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi demi tercapainya hasil maupun hal-hal lain sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi ini mencakup pemantauan kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa semua orang mencapai apa yang telah direncanakan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang signifikan. Proses manajemen merupakan serangkaian keputusan dan kegiatan kerja yang terus-menerus di mana para manajer terlibat ketika mereka merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan. Maksudnya mereka menjalankan fungsi-fungsi manajemen maka kegiatan-kegiatan mereka seringkali dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam suatu proses. Tidak ada titik awal dan akhir yang sederhana ketika manajer itu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Peran-peran manajemen seringkali merujuk pada kategori tertentu tentang tingkah laku manajerial. Peran dalam hubungan antar pribadi. Pemimpin lambang, figurehead, simbol kepala, diperlukan untuk menjalankan sejumlah kewajiban rutin yang bersifat legal dan sosial. Pemimpin, leader, bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifkan bawahan, mengisi posisi yang kosong, staffing, dan melatih. Penghubung, liaison, memelihara, membangun suatu jaringan, kontak dengan luar yang memberikan dukungan dan informasi. Peran dalam informasi. Pemantau, monitor, mencari dan menerima beraneka ragam informasi khusus untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya, sebagai pusat saraf informasi internal dan eksternal tentang organisasi. Penyebar diseminator, meneruskan informasi yang diterima dari orang luar atau dari bawahan kepada anggota organisasi. Beberapa informasi merupakan fakta, dan beberapa melibatkan interpretasi dan integrasi aneka posisi nilai dari pengaruh-pengaruh keorganisasian. Juru bicara, spokespersons, meneruskan informasi kepada orang luar mengenai rencana, kebijakan, tindakan dan hasil organisasi, berfungsi sebagai pakar berkenaan dengan industri organisasi. Peran dalam pengambilan keputusan. Wirausaha, entrepreneur, mencari kesempatan-kesempatan dalam organisasi dan lingkungannya serta proyek-proyek perbaikan, sehingga menimbulkan perubahan, mengawasi rancangan proyek-proyek tertentu. Pengendali gangguan, disturbance handler, bertanggung jawab atas tindakan korektif bila organisasi mengalami gangguan mendadak dan penting. Pengalokasi sumber daya, resource allocator, bertanggung jawab terhadap alokasi segala sumber daya organisasi dalam pelaksanaannya sebagai pembuat atau menyetujui seluruh keputusan organisasi yang penting. Perunding, negosiator, bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama. Dengan demikian,
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah penggunaan sekelompok manusia, uang serta material untuk mencapai suatu tujuan bersama tertentu melalui pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pengertian pertanahan. Pertanahan merupakan kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Istilah pertanahan sering disamakan dengan istilah agraria, padahal keduanya mengandung arti yang berbeda. Agraria berasal dari bahasa Latin ager yang berarti tanah atau sebidang tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Dengan demikian, istilah agraria selalu dihubungkan dengan usaha pertanian. Di Indonesia, istilah agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian. Administrasi pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun di bawah air, baik air daratan maupun air laut. Ada persamaan hakiki dengan pengertian tanah, dalam arti yuridis seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu bahwa yang dimaksud dengan land adalah juga permukaan bumi, tetapi diperluas hingga meliputi juga hak atas tubuh bumi di bawah dan ruang udara di atasnya, dalam batas-batas keperluannya yang wajar. Berbeda dengan pengertian agraria dalam administrasi pemerintahan yang hanya mencakup arti tanah, pengertian agraria yang digunakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria justru mencakup arti yang sangat luas. Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan dalam batas-batas seperti yang ditentukan oleh Pasal 48 Undang-Undang Pokok Agraria, meliputi pula ruang angkasa, yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi, yang disebut tanah, tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 4 Jo Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Sedangkan pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut. Pengertian ini sejalan dengan yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa tanah adalah 1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, 2. Keadaan bumi di suatu tempat, 3. Permukaan bumi yang diberi batas, 4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu, pasir, cadas, dan napal. Dapat disimpulkan bahwa pengertian agraria lebih luas daripada pengertian tanah sebab tanah hanya mencakup permukaan bumi sedangkan agraria mencakup pula air bahkan ruang angkasa. Pembatasan pengertian tanah ini memiliki konsekuensi yuridis dan administratif. Artinya bahwa secara yuridis administratif, masalah pertanahan berkaitan dengan hak-hak penguasaan atas tanah, permukaan bumi sampai ke pusat bumi, sebagai lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkret, beraspek publik dan perdata. Secara singkat, hak-hak penguasaan atas tanah yang menjadi pokok masalah pertanahan memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanah yang dimiliki, untuk menggunakan dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan. Demikianlah materi topik ke-6 administrasi pertanahan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.